Iya. Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, kawan-kawan sekalian, di mata kuliah Pemikiran Hadis Orientalis, pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman. Di sini ada yang sempat hadir, ada Mbak Muhammad Muhafiquddin, terus ada Mbak Sofiana. Nah, pada siang hari ini kami akan menjelaskan tentang tugas makalah yang yang di mana kami diberikan tema tentang pemikiran hadis Jain Bol. Nah, sebelum masuk ke bagaimana sih pemikiran hadis beliau, terus apa aja karya-karya yang sudah dilahirkan beliau, terlebih dahulu saya rasa kita perlu menilik kembali atau melihat dari atau mempelajari biografi dari beliau. Nah, ini teman-teman, saya merujuk kepada jurnal di Stein Kudus. Ini tentang pemikiran Jain Bol tentang hadis ya. Nah, sini nama lengkapnya adalah Gautier H. A. Jain Bol. Beliau sendiri lahir pada tahun 1935 di Leiden ya. Ini salah satu pusat kajian orientalis terkemuka di Belanda. Nah, terus teman-teman, Jain Bol ini ketertarikan Jain Bol terhadap hadis ini telah nampak gitulah, sejak di strata 1 ya pendidikan beliau. Ketika beliau untuk pertama kali bergabung mengedit separuh dari akhir kamus hadis gitu. Jadi awal mula ketertarikan beliau di hadis itu ketika di strata 1 atau S1. Kemudian dari Jain Bol menyelesaikan pendidikan doktoralnya pada Fakultas Sastra ya. Kembali lagi di Universitas Negeri Leiden di Belanda pada tahun 1969. Nah, setelah ini merampungkan penelitian tentang pemikiran para teolog Mesir dalam rentan waktu 1890 sampai 1960 terhadap hadis. Jadi Jain Bol ini sendiri sempat melakukan penelitian tentang pemikiran para teolog atau paling yang familiar lah, atau para tokoh-tokoh Usuluddin lah yang ada di Mesir pada saat itu. Nah, terus penelitian Jain Bol dilakukan selama 2 tahun di Mesir pada tahun 1965. Dan hasil penelitian tersebut itu diterbitkan oleh penerbit kajian Islam terkemuka di Belanda. Ini kemudian yang terakhir mungkin yang bisa sampaikan di biografi beliau adalah minat terbesar Jain Bol sendiri adalah studi hadis yang telah dilakukannya lebih dari 35 tahun. Bayangkan teman-teman, bagaimana Jain Bol sendiri ini melakukan penelitian selama hampir 3 dekade lebih ya tentang studi hadis sendiri. Jadi kalau secara kapasitas dan kapabilitas kita rasanya tidak perlu meragukan lagi baik itu dari penelitian, dari segi keilmuan tentang hadis itu sendiri. Mungkin kalau dari saya menilik biografi beliau sekian, mungkin bisa dilanjutkan ke kawan-kawan yang lain. Silakan. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Alfian, sedikit membahas tentang karyanya sebelum masuk kepada pemikiran Jainbel terhadap hadis. Karya-karya Jainbel ini sebenarnya lumayan banyak, tapi di sini dicantumkan sedikit saja, itu 5 saja ya. Yang pertama, Studies on the Origin and Use of Islamic Hadith, diterbitkan pada 1966. Yang kedua, Muslim Tradition, Studies in Chronology, Provenance, and Authorship and of Early Hadith, diterbitkan pada tahun 1983. Dan 3 karya lainnya yang bisa teman-teman baca di makalah dan juga di share screen ini. Nah, untuk yang terakhir ini sebenarnya Jainbel ini juga selain menulis buku, dia juga sangat aktif dalam menulis tulisan yang dia publish di jurnal internasional. Nah, itu mungkin untuk karya-karya Jainbel. Lanjut ke pemikiran tentang pemikiran Jainbel terhadap hadis. Nah, untuk pemikiran Jainbel sendiri ini sebenarnya ada sedikit campuran dari, ada sedikit doktrin dari Sa'd gitu. Nah, ini dia itu lebih banyak pemikiran Jainbel yang sama dengan pemikiran Sa'd gitu. Ini Sa'd, saya kurang tahu cara penyebutan namanya ya. Nah, ini itu jadi banyak yang sama terhadap pemikiran mereka berdua ini. Nah, untuk Jainbel sendiri ini yang terkenalnya itu adalah teori common link-nya gitu. Setahu saya yang terkenal itu adalah teori common link-nya. Mungkin itu jika salah nanti mohon dikoreksi. Nah, untuk yang ini teori common link nih. Teori common link ini digunakan oleh Jainbel dalam mengkaji asal-usul dan sejarah awal periwayatan hadis selama 20 tahun. Nah, common link sendiri ini merupakan istilah untuk rawi tertua. Asumsi dasar teori ini adalah semakin banyak jalur periwayatan yang bertemu pada seorang riwayat, baik itu yang menujunya atau yang meninggalkannya, maka semakin besar pula seorang periwayat dan jalur periwayatannya memiliki klaim sejarah. Jadi teori common link ini juga sebenarnya merupakan lanjutan dari apa yang dijelaskan oleh Sa'd. Nah, teori common link ini mempunyai beberapa istilah teknis. Di antaranya ada single stand, jalur tunggal. Yang kedua ada fulan. Yang ketiga ada diving stand. Yang keempat ada spider. Yang kelima ada partial common link. Yang keenam ada seeming common link. Dan yang ketujuh ada inverted common link. Untuk pengertian atau untuk kejelasan terkait istilah-istilah tersebut, teman-teman bisa membacanya di makalah yang sudah dibagikan. Oke, yang kedua, pemikiran Jainbel tentang hadis mutawatir. Nah, kebanyakan ulama hadis itu kan nggak ada masalah tentang hadis mutawatir gitu. Tapi menurut Jainbel ini hal ini nggak bisa gitu. Ini tuh harus diteliti lagi, harus ditelah lagi kata Jainbel gitu. Nah, jadi dalam menelaah hadis ini Jainbel itu menggunakan 2 contoh hadis. Yang pertama hadis tentang yang larangan berbohong yang berbunyi man kadzaba alayya fatabawa maq'adahu minan nar, dan hadis kedua mengenai larangan menatapi kematian yang berbunyi yu'adab al mayit bil bakail ahlihi alaihi. Itu ya, kurang lebih seperti itu cara bacanya. Jadi menurut Jainbel kedua hadis ini ketika diliti, maka hadis tersebut ketika diliti dan ternyata tidak bersumber dari Nabi gitu. Karena kedua hadis tersebut munculnya pada generasi setelah Nabi. Nah, akhirnya Jainbel mencari terminologi tentang mutawatir. Dia membuka buku Ulumul Hadis karya Ar-Rahmah Humuzi dan juga sampai kepada penulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, dalam penelitian awal Jainbel menggunakan mengenai kedua hadis yang tadi, ia menggunakan metode argumentum e silentio yang dikemukakan oleh Sa'd dalam The Origin.
yang digunakan untuk mengukur otentisitas hadis. Nah, terkait ini, intinya itu adalah bahwa hadis tersebut itu jika emang benar otentik, maka pada masa sebelumnya juga akan ada, gitu kata Jain Bol kesimpulannya. Tapi hal tersebut tidak ada gitu, jadi di masa sebelumnya nggak ada, jadi muncul setelah zaman kenabian. Maka Zainal menyimpulkan bahwa ini nggak otentik gitu. Terus juga dia membuat 3 poin penting dalam pembacaan musnad atau yalisi. Di antaranya adalah pertama, semakin lengkap sebuah hadis maka semakin belakangan hadis itu muncul. Begitupun dengan isnad. Yang kedua, hadis man kadzaba muncul dan menyebar di Irak pada paruh kedua Hijriyah oleh murid-murid di Mesir yang kebanyakan gurunya berasal dari Irak. Yang ketiga, telah terjadi perubahan kata-kata dalam matan hadis tersebut, yaitu kata kola, kowala, takowala menjadi kata kadzaba, bahkan di rumah menjadi kata iftaro. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sofi. Ya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pemikiran Joinberg pada jarh wa ta'dil. Nah, pendapat para kritikus mengenai kualitas perawi hadis itu dinamakan ilmu sebagai jarh wa ta'dil. Sedangkan Joinberg mengistilahkan jarh wa ta'dil tersebut sebagai fadail wa mathalib arwah. Nah, di sini Joinberg mengatakan bahwa standar penilaian para pakar jarh wa ta'dil adalah subjektif dan seringkali hanya berdasar pada rasa tidak suka antar kelompok. Jadi menurut Joinberg, penilaian para pengkritik atau para kritikus hadis itu belum adil dan itu masih subjektif. Kemudian di sini Joinberg menyimpulkan apabila istilah solih, suwalih, sidik, hafiz, dan lain-lain digunakan untuk seorang perawi, sedangkan oleh penilai yang lain, perawi itu dinilai matruk, kadzab, atau yang lainnya, maka istilah solih tersebut bukan berarti ia orang yang solih, namun juga memiliki sifat pendusta yang menyebarkan hadis-hadis palsu. Jadi, menurut Joinberg, pada satu sisi dia dinilai solih, kemudian di sisi lain dia juga memiliki kejelekan yang di sisi lain dia juga dinilai kurang baik oleh para pengkritik hadis lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai isnad. Isnad keluarga atau family isnad. Nah, Joinberg selain mengkritik mengenai jarh wa ta'dil dan juga hadis mutawatir, ia juga menarik untuk mengkritik mengenai isnad keluarga. Ia mengkritik atau meneliti tentang kesejarahan keluarga dalam hadis. Nah, contoh yang Joinberg ambil adalah keluarga Anas bin Malik dalam Muwatta, yaitu Malik, yang silsilahnya Malik, kemudian Nafi, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian baru dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Joinberg memusatkan investigasinya pada kesejarahan Nafi. Joinberg meragukan bahwa Nafi sebagai sosok yang terdapat dalam silsilah sanad. Dikarenakan minimnya informasi mengenai Nafi dan juga banyaknya kontradiksi tentang biografi Nafi, selain bermasalah dalam sanad, Nafi juga diragukan oleh Joinberg dalam hubungan guru dan murid dengan Anas bin Malik. Kesimpulannya yang didapat oleh Joinberg adalah dengan ia mengeliminasi Nafi dari silsilah sanad hadis. Demikian materi yang kami sampaikan. Kemudian
kesimpulan akan disampaikan oleh Saudara Ilham. Cek Ilham, mungkin udah masuk atau belum? Baik, karena Saudara Ilham mungkin terkendala sinyal ya. Maka kesimpulan bisa teman-teman baca di PPT yang sudah kami share di grup. Oh iya, ini saya bacakan aja ya. Saya langsung simpulkan aja ya, teman-teman. Oke, gini teman-teman. Jadi kesimpulan yang kami angkat tuh kembali kepada poin pertama yang ingin sampaikan bahwa Jane-Ball ini secara kapabilitas dan kapasitas tidak perlu diragukan lagi dalam penelitian hadis karena sudah hampir 33 tahun atau hampir 3 dekade lebih beliau meneliti tentang hadis itu sendiri. Yaitu kalau melihat dari biografinya yang tadi bahwa beliau tuh mulai agak suka melakukan penelitian tentang hadis, kajian tentang ilmu hadis itu sejak S1 ya. Terus sampai bergabung untuk mengedit separuh dari akhir kampus hadis. Terus ini kesimpulan selanjutnya yang kami angkat adalah pemikiran-pemikiran Jane-Ball. Ini ada beberapa ya. Yang pertama tentang common link yang saya jelaskan tadi bahwa digunakan untuk menjelaskan silsilah rawi tertua. Terus di sini yang kedua adalah tentang hadis mutawatir bahwa Jane-Ball itu mempertanyakan besar standar kemutawatiran sebuah hadis itu dengan memberikan 2 contoh hadis ya yang sudah disebutkan tadi tentang mangkazaba alayya, faliyatawawa, dan ini hadis tentang kematian. Terus yang ketiga yang diangkat tentang pemikiran beliau adalah tentang jarh wa ta'dil. Beliau sendiri mengatakan bahwa standar penilaian para pakar jarh wa ta'dil itu subjektif gitu loh, bukan objektif. Seringkali ini hanya berdasar pada rasa tidak suka dan tidak suka ya, percaya dan tidak percaya antar kelompok. Terus yang keempat ada isnad keluarga atau family isnad. Jane-Ball itu memusatkan investigasinya pada kesejarahan Nabi. Ini kesejarahan Nabi ya. Jane-Ball meragukan bahwa kesejarahan Nabi. Jane-Ball meragukan bahwa sebagai sosok terdapat dalam istilah sanad karena kan minimnya informasi mengenai dan juga banyaknya kontradiksi tentang biografi. Itu sih mungkin kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Ini kami hanya mengkaji dari beberapa aspek mungkin dan mungkin agak kurang karena mungkin ini juga karena keterbatasan referensi mengenai Jane-Ball sendiri untuk diangkat. Jadi mungkin bisa dimaklumi kawan-kawan sekalian. Mungkin cukup ya kawan-kawan pendengar materi kita pada hari ini. Dan teman-teman presentasi masih ada yang mau ditambahkan mungkin dari Wafik dan mungkin dicukupkan saja ya. Oke. Terima kasih. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.